Shalom. Salam sehat buat kita semua. Saudara sehat? Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Alex dan Ibu bersama dengan Badan Pengurus Jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pelayan dan seluruh jemaat Tuhan yang kembali mengizinkan saya hadir berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat bersuka cita menikmati persekutuan di tempat ini. Hadirat Tuhan begitu kuat. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan saudara, saya datang tidak sendiri. Karena memang saya tidak sendiri lagi, saudara. Saya datang bersama istri saya dan anak bungsu saya. Kalau bulan lalu saya datang bersama 2 putra saya. Ya, hari ini mereka tidak bisa hadir karena saudara tahu ya udara begitu dingin dan maklum anak cowok susah bangun pagi saudara, apalagi di tahu hari Minggu. Dan saudara mereka tidak bisa hadir, hari ini saya bersama istri dan anak bungsu saya bisa berdiri dan menghadap ke jemaat. Puji Tuhan, terima kasih buat sambutan saudara bagi kami. Ini satu kebahagiaan dan penghormatan yang tiada taranya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya merasa setiap kali saya ingin menyampaikan firman Tuhan, ini bukan sebuah perasaan lagi, tapi ini sebuah kenyataan. Bahwa Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Puji-pujian yang kita naikkan tadi, mulai dari praise sampai worship. Bahkan nada tadi di lagu firman dengan pujian yang akan saya bawakan. Bapakku percaya, kok sama semua saudara. Itu berarti Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara dan bekerja di dalam saya. Itu begitu indah. Amin. Saya tidak ngomong dengan Pak Alex, saya bilang Pak saya mau khotbah tentang ini. Tidak. Tetapi saya mengikuti apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Dan sebelum firman disampaikan, kita sudah diteguhkan dengan puji-pujian yang begitu luar biasa. Saudara merasakan bahwa puji-pujian meneguhkan saudara, amin. Saudara saya kuat, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kita bukan manusia super. Yang kebal terhadap setiap masalah, tidak. Kalau saudara mau ketemu saya dan mau dengar keluhan saya, mungkin saudara, kita bisa bicara sampai sore. Karena banyak pergumulan. Itu sebabnya saya datang dan saya menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Saya tahu bahwa Dia hadir di sini karena ada hati-hati yang begitu haus dan lapar akan Dia. Dan saya percaya saudara bahwa hari ini, saat ini Dia sedang menjamah hidup saudara satu persatu. Sebelum saya berbicara firman pun Tuhan sudah jamah. Sebenarnya saudara, saya tidak perlu menyampaikan firman Tuhan lagi. Karena kalau Tuhan yang berbicara langsung kepada saudara, itu sesuatu yang lebih daripada apa yang saya sampaikan. Amin. Tuhan luar biasa bagi saudara. Jemaat tempat ini begitu powerful saudara. Puji-pujian begitu luar biasa. Saudara pertahankan ini, amin. Dan pasti ada sesuatu goncangan yang Tuhan mau buat. Percaya saudara, ada goncangan yang Tuhan mau kerjakan di dalam gereja ini. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada saudara tentang kemenangan di dalam penyembahan. Mari saudara kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat 19, saya baca sampai ayat 31 saja. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka kepadanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh dirinya karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Ketika Bapak Ibu ke supermarket atau ke toko Alfamart atau Indomart atau sejenis itulah, ketika Bapak Ibu hendak membeli sesuatu, makanan, Bapak Ibu akan memperhatikan dengan baik masa berlaku daripada makanan tersebut. Betul? Mengapa? Karena itu sangat penting. Jikalau masa berlakunya telah selesai, sudah pasti mereka tidak akan menjual. Sebelum 2 atau 3 bulan atau 6 bulan mereka sudah diskon secara besar-besaran. Artinya saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada waktunya, ada masanya. Ketika malam tiba, saudara, akan muncul matahari pagi. Tidak selama-lamanya malam. Dan tidak selama-lamanya siang. Saya mau bawa kita untuk paham begini. Masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak kekal dalam hidup ini. Tidak selama-lamanya saudara berada dalam situasi itu. Tidak selama-lamanya saudara mengalami hal semacam itu. Ada waktu dia menghampiri saudara, ada waktu dia akan meninggalkan saudara. Ada amin. Dan masalah yang terjadi pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang, itu akan sama. Manusia pada masa lampau butuh makanan. Masa kini juga butuh makanan. Masa yang akan datang juga butuh makanan. Pergumulannya sama. Namun yang berbeda adalah masanya. Kalau masa lampau tidak ada yang namanya KFC. Sekarang ada yang namanya makanan itu. Mungkin tahun 2050, apalagi yang baru makanan. Tapi kebutuhannya tetap sama. Masa lalu kita butuh duit. Hari ini kita butuh duit. Orang yang akan datang juga butuh duit.
Kalau masa lalu kita butuh sehat, hari ini kita butuh sehat, masa yang akan datang juga kita butuh sehat. Betul tidak, saudara? Dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu akan silih berganti datang. Namun hari ini yang saya mau katakan kepada saudara yang sangat penting, yaitu bagaimana sikap kita untuk meresponi semua hal yang datang dalam hidup kita. Ini yang membedakan kita dengan orang masa lalu, bahkan saat ini maupun masa yang akan datang. Ada amin? Bagaimana respon saudara? Itu yang penting. Masalah boleh sama, tantangan boleh sama, pergumulan boleh sama, tapi respon anak Tuhan harus tidak sama dengan dunia ini. Ada amin? Harus. Mari kita buka satu ayat, saudara, yang meneguhkan perkataan saya. Di dalam Mazmur nomor 30, ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Ketika kita baca firman Tuhan ini akan membuat respon kita mulai berubah. Dan saya berdoa saudara bahwa hari ini jemaat di tempat ini ketika mendengar firman Tuhan ini akan keluar dan mulai menjadi pribadi yang berbeda ketika saudara berhadapan dengan tantangan, pergumulan, persoalan, masalah saudara, saudara akan memiliki respon yang berbeda. Ayat 12 dan ayat 13 dari Mazmur 30. Firman Tuhan berkata, "Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Firman Tuhan dengan tegas berkata begini, bahwa dulu kita akan menangis. Kita menangis, kita pasti menangis. Kita pasti sedih, kita khawatir. Kita depresi, kita tertekan. Tetapi Tuhan, kata aku, berjanji kepada saya dan saudara bahwa Dia sanggup untuk mengubah kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, depresi kita menjadi apa saudara? Tari-tarian buat kita. Ada amin. Artinya Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang sanggup mengubah apapun di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada yang permanen di dalam hidup saudara. Ada amin. Tidak ada yang selama-lamanya bisa menguasai saudara. Tidak ada yang selama-lamanya bisa menakutkan saudara. Sebab apa? Tuhan kita mampu mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya ayat 13 berkata, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, Daud punya respon yang benar. Daud tahu bahwa respon untuk mendatangkan kemenangan dalam segala pergumulan, Daud tahu ada satu kunci yang saya mau bukakan buat saudara pagi ini, yaitu penyembahan. Mari bilang samping kiri kanan saudara, penyembahan. Saudara, saya percaya bahwa penyembahan bukan hal baru buat saya dan saudara. Amin. Apalagi buat tim worship yang hadir hari ini. Saudara bisa tepuk tangan buat mereka, luar biasa. Ya. Saya sungguh kagum dengan tim worship saudara. Wow, luar biasa. Mereka sehati, sepikir. Dan saya berdoa Roh Kudus pakai saudara lebih dahsyat, lebih heran lagi. Amin. Saudara bangkit menjadi generasi yang baru. Generasi Daud di masa kini. Untuk membangun kembali pondok Daud yang roboh. Membangun kembali mezbah Tuhan yang diinginkan Tuhan dari semua gereja sebenarnya. Dan itu sudah jarang sekali didapati saudara. Saya sedih sekali kalau lihat gereja mulai keluar dari penyembahan. Tapi di tempat ini ada Roh Tuhan yang bekerja luar biasa. Nah saudara lihat apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Persoalan mereka, pergumulan mereka bukan karena dosa.
Sekali lagi saudara, persoalan pergumulan yang mereka hadapi bukan karena dosa. Ada orang yang kena masalah karena kesalahan diri sendiri. Apakah Tuhan benci orang itu? Tidak. Apakah Tuhan mau membantu dia? Iya. Tetapi kalau kita lihat Paulus dan Silas, mereka ditangkap dan dipenjara, itu bukan karena mereka buat jahat, tidak. Mereka memberitakan firman. Mereka sebagai hamba Tuhan. Dan ada orang-orang yang merasa dirugikan dengan kehadiran mereka di kota itu. Dan apa yang terjadi saudara, mereka kemudian ditangkap. Dan yang dilakukan terhadap mereka saudara bukan hanya ditangkap. Saudara perhatikan Alkitab menjelaskan mereka didera. Didera dalam bahasa kita dipukul, dianiaya. Dan Alkitab berkata berkali-kali. Saudara dipukul sekali saja sudah bonyok muka kita saudara, pusing. Ini berkali-kali. Mungkin ada di sini yang sudah punya pergumulan berkali-kali. Sudah punya masalah bertahun-tahun. Saya tidak tahu. Tapi mari coba kita lihat apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Berkali-kali mereka didera. Artinya saudara, saya membayangkan bahwa tubuh mereka hancur lebur. Dan tidak cukup sampai di situ saudara, mereka harus dijebloskan ke dalam penjara. Dan saudara di dalam penjara tidak cukup. Mereka harus dipasung. Mereka tidak bisa bergerak. Jadi sudah tubuhnya luka, sudah parah. Di dalam penjara dan firman Tuhan katakan penjara yang ditaruh. Mereka itu adalah penjara yang paling tidak mungkin mereka dapat keluar dari sana. Karena apa? Penjara itu tepat di tengah. Artinya saudara tidak ada jalan keluar. Lalu mereka dipasung. Tidak bisa bergerak. Dengan tubuh yang hancur. Di tengah penjara itu dikawal dengan sangat ketat. Dipasung. Dan tidak bisa kemana-mana. Saudara, ketika kita ada dalam situasi seperti ini. Bagaimana respon kita? Ketika ada orang yang datang lalu menyakiti kita. Ketika kita dihimpit dengan berbagai situasi masalah. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah suami, masalah anak, masalah pekerjaan, bisnis, masalah studi, masalah pasangan hidup, masalah apapun saudara. Seakan-akan saudara tidak bisa bergerak, saudara tidak bisa kemana-mana. Terkadang saudara respon kita, itu kita menjadi gelisah, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi putus asa, kita menjadi depresi. Mengapa? Seperti kita dipasung. Mau buat ini salah. Mau buat itu salah. Mau bergerak ke sini salah. Mau lakukan ini salah. Semua serba salah saudara. Di saat inilah. Saat seperti itulah. Kita membutuhkan respon yang tepat. Amin. Gampang buat kita untuk menyalahkan orang lain. Gampang buat kita untuk berkata kepada situasi-situasi ini yang salah. Orang itu yang salah. Pemimpin ini yang salah. Teman ini yang salah. Saudara, gampang buat kita untuk mempersalahkan segala sesuatu yang ada di luar kita. Dan berusaha untuk membawa diri kita pada sesuatu yang aman. Dan kita berkata bahwa saya tidak ada masalah. Yang masalah kan bukan saya. Saudara, kita tidak bisa membuat aman diri kita sendiri. Amin. Sehebat apapun saudara, sehebat apapun kita, seberpengalaman apapun kita, setinggi apapun kita, studi kita. Saya sudah mengalami ini berulang-ulang saudara. Saya pasti gagal ketika saya mengandalkan itu semua. Tapi hari ini saudara perhatikan ayat yang ke-25. Waktu kita tidak banyak tapi saya mau bukakan buat saudara.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Saudara, tengah malam itu kira-kira jam berapa? Mungkin sekitar jam 2, jam 3, saudara. Seharusnya waktu itu mereka pasti kedinginan di dalam penjara. Pasti mereka merasakan sakit pada tubuh mereka. Tetapi respon Paulus dan Silas luar biasa. Firman Tuhan berkata, mereka berdoa dan menyanyikan, apa saudara? Puji-pujian kepada Allah. Saudara, ketika situasi begitu buruk menimpa mereka, ketika situasi begitu mencekam menimpa mereka, begitu sakit, begitu menakutkan, mereka tidak mempersalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah saya melayani Engkau? Tuhan, bukankah saya setia kepada Engkau? Tuhan, bukankah saya mengikut Engkau? Dan saya setia di dalam memberi kepada Engkau. Mengapa saya diizinkan untuk alami situasi seperti ini? Saya berjumpa dengan banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Banyak orang yang mulai ragu dengan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai ragu dengan imannya. Dan dia berkata, apakah saya benar-benar mempercayai Tuhan yang hidup? Ataukah saya sedang mempercayai Tuhan yang tidak dapat menolongku? Mengapa? Karena dia lebih melihat realitas hidupnya daripada Tuhan yang empunya segala-galanya. Saudaraku, Paulus dan Silas tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dia tidak menyalahkan kepala penjara yang memenjarakan dia. Dia juga tidak menyalahkan orang-orang yang kehilangan penghasilan karena mereka. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk menyalahkan situasi atau orang-orang di luar. Tetapi respon daripada Paulus dan Silas ialah mereka datang pada Tuhan di dalam keadaan yang tidak memungkinkan, waktu yang tidak baik, tubuh yang tidak sehat, di dalam keadaan tempat yang tidak nyaman. Tetapi mereka duduk di sana dan mereka mengangkat hati mereka kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Penjara bisa memenjarakan mereka. Pasung bisa mengikat kaki dan tangan mereka. Tetapi tidak mengikat roh dan hati mereka kepada Tuhan. Ada amin. Hari ini saudara, saya mau bilang, jangan ada satupun pergumulan yang mengikat mulutmu, mengikat kakimu, sehingga engkau tidak datang beribadah, datang menyembah Tuhan, datang mengangkat pujian kepada Tuhan. Ada amin. Saudara, penyembahan itu luar biasa. Ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan apapun. Tentunya dosa Tuhan tidak bisa lakukan. Tapi ada satu yang kita lakukan yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yaitu menyembah. Amin. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan memberi kepada kita. Kita memberi kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Amin. Penyembahan, saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Saya hampir sekitar 17-20 tahun ini saudara. Saya hidup di dalam penyembahan. Dan banyak mujizat yang saya lihat di dalam penyembahan. Saya mau cerita sedikit saudara. Saya belajar tentang penyembahan begini. Ketika saya ingin istri saya melakukan sesuatu kepada saya tahu dia seorang istri yang baik. Dia punya tanggung jawab untuk melayani suami dan anak-anak. Tetapi ada hal yang lebih. Ketika saya datang kepada dia dan saya katakan, kamu istri yang baik, kamu cantik. Masakan kamu kemarin itu enak sekali. Pas. Bisa kamu masak lagi. Saudara, manusia itu sebenarnya dasarnya senang dipuji. Ayo ibu-ibu di sini boleh angkat tangan. Senang tidak kalau suami katakan kamu cantik?
Mungkin ibu-ibu ragu ya karena ada suami di samping. Coba jujur, ada yang senang? Suka? Suka. Bahkan laki-laki pun suka, saudara. Nah saudara, ketika saya lakukan seperti itu, apa yang terjadi? Besok saudara, menunya berganti dan lebih banyak daripada sebelumnya. Betul saudara. Ayo bapak-bapak sini pulang praktekkan. Jangan cuma waktu pacaran saja saudara, mau ketemu. Lalu kemudian saudara puji, saudara gombal. Jangan saudara. Saat kita menikah itu justru lebih lagi. Amin. Bapak-bapak amin. Ibu-ibu juga saudara. Jangan juga saudara lupa puji suami. Wah bapak tambah muda ya. Tambah ganteng. Mengapa saudara? Pujian itu dasarnya untuk membawa kita gini saudara. Supaya kita juga tahu bahwa diri kita berharga. Ada amin? Ketika istri saya sudah melakukan yang terbaik dan saya katakan luar biasa kamu melakukan yang terbaik buat saya, buat anak-anak kita, buat rumah tangga kita. Saudara itu sebuah yang namanya sebuah penghormatan. Dan dasar itulah dia akan melakukan lebih. Saudara lihat, manusia saja kalau dipuji melakukan lebih. Tuhan memang tidak kurang pujian. Saudara, siang dan malam malaikat di surga menyembah Tuhan. Tidak pernah berhenti. Tetapi beda penyembahan malaikat dan kita. Ini yang saya mau buka buat saudara. Malaikat diciptakan untuk menyembah. Dan mereka tidak punya kehendak untuk memilih selain daripada menyembah Tuhan. Ada amin? Dengar baik ini saudara. Supaya iblis jangan curi dari pikiran saudara. Tanpa diperintahkan pun mereka harus menyembah Tuhan. Tapi saya dan saudara diciptakan, ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Ada yang namanya free will, kehendak untuk memilih. Saudara bisa memilih untuk menyembah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan. Tetapi waktu saudara memilih untuk menyembah Tuhan, itu sesuatu yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Dan kalau saudara menyembah Tuhan, penyembahan saudara berbeda dengan penyembahan malaikat. Mengapa? Karena malaikat jatuh tidak ditebus. Dengar baik. Malaikat jatuh dilemparkan Tuhan ke bumi. Dan mereka tidak disayang Tuhan, mereka tidak ditebus. Tetapi saya dan saudara ketika kita jatuh, Adam dan Hawa berdosa. Dan dosa itu turun atas kita. Tuhan datang. Dirinya sendiri datang. Dia utus anaknya satu-satunya, monogenes. Turun ke dalam dunia ini untuk mencari saya dan saudara. Bukan hanya mencari, tetapi dia mati tergantung di atas kayu salib. Mengorbankan dirinya buat saya dan saudara. Itu sebabnya saya dan saudara, dengar baik. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Nyanyian orang-orang yang ditebus berbeda dengan nyanyian malaikat di surga. Semerdunya suara malaikat di surga lebih merdu suara orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Ada amin. Sehingga apa yang terjadi saudara ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Fokus surga turun atas tempat itu saudara. Saudara Tuhan. Kalau saudara tahu hati Tuhan. Tuhan memang tidak kurang pujian. Tapi dia tersentuh dengan pujian yang di dalamnya ada darah anaknya sendiri. Wow. Ketika dia lihat darah anaknya sendiri ada dalam hidup saudara. Dan ketika saudara naikkan pujian. Surga tenang saudara. Surga silent. Mengapa? Nyanyian orang-orang yang ditebus kalau saudara baca Wahyu. Surga hening. Dan perhatian Tuhan turun di situ. Apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas menyembah? Respon menyembah. Ketika saudara ada masalah. Ketika saudara ada pergumulan. Himpitan begitu kuat dalam hidup saudara. Tantangan begitu berat dalam hidup saudara. Jangan saudara umbar di media sosial. Jangan saudara cari manusia. Tutup kamar saudara. Ambil gitar saudara. Duduk di situ dan saudara mulai angkat hati saudara kepada Tuhan. Mungkin suara saudara tidak semerdu suara WL.
Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan merdu dan tidaknya. Tapi Tuhan perhitungkan penghargaan saudara, penghormatan saudara. Bahwa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara mengalami himpitan ekonomi. Mungkin usaha saudara sedang mengalami ketidakmajuan. Tetapi ketika saudara menghormati Tuhan, saudara menaikkan pujian kepada Tuhan, saudara mengagungkan nama Tuhan. Saya katakan bahwa goncangan itu akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Ada amin. Pintu-pintu penjara itu akan terbuka dalam hidup saudara. Pasung-pasung yang mengikat saudara akan terlepas dalam hidup saudara. Ada amin. Saudara, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Saat engkau menghargai Tuhan dalam hidupmu lebih daripada apapun, maka Dia akan turun berperkara dalam hidup saudara. Mengapa? Karena kita adalah miliknya. Dan Dia tidak mau masalah menghancurkan kita, saudara. Tuhan tidak izinkan biji matanya dihancurkan oleh pergumulan. Mungkin hari ini engkau terasa hancur. Tapi ingat, 7 kali orang benar jatuh, tidak jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan mengangkatnya. Saudara, orang yang menyembah Tuhan ketika saudara berespon. Bagian yang terakhir, karena waktu kita sempit saudara. Ada mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Pintu penjara yang kokoh, kuat. Pasung yang tidak mungkin dibuka oleh apapun. Karena stempel Romawi begitu kuat. Tangan Tuhan sanggup membukanya. Luar biasa sudah. Tangan Tuhan sanggup membukanya. Saudara, tahun lalu. Ini saya cerita sedikit Pak Gembala mengenai pelayanan. Kami ibadah online. Dan saudara, tempat di mana kami mau pakai itu menaikkan biaya yang sangat tinggi dan kami akhirnya tidak melanjutkan. Lalu kami akhirnya mengumumkan ke jemaat kita akan sewa satu tempat di kota ini, di hotel atau di mana untuk memulai ibadah. Dan saudaraku yang kekasih, ketika uang terkumpul kami pergi membayar down payment-nya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Bukan kehendak Tuhan. Karena kami jalan dengan kekuatan kami sendiri. Saya pikir sebagai gembala sudah oke lah, karena kita di dalam Tuhan, kita punya uang, kita bisa menyewa. Satu pagi saudara, saya mengendarai mobil. Jelas sekali suara Roh Kudus. Doa sepakat 1 bulan. Saya tahu suara itu. Saya kenal suara itu. Karena saya bergaul dengan dia. Dia katakan doa sepakat 1 bulan secara live. Melalui aplikasi Zoom. Waktu itu kami belum berjumpa. Saya beritahu kepada semua staf hamba-hamba Tuhan kami doa. 1 bulan saudara. Untuk tempat. Saudara, terakhir. Tidak ada jawaban seperti surga hening. Tidak ada jawaban. Tuhan mana tempat yang terbaik. Semuanya serba mahal. Lalu saudaraku yang kekasih, saya dapat anugerah Tuhan bersama istri teman saya. Katakan kepada saya, Pastor bisa enggak ke Turki, ke Istanbul? Saya bilang, wah saya sementara persiapan ibadah onsite. Tuhan mau bawa saya ke sana lagi. Tapi kemudian kami doa dan akhirnya kami ambil keputusan saudara untuk pergi. Saya katakan saya sendiri atau dengan istri? Bapak dengan istri. Saudara jujur kami tidak punya persiapan uang ke sana. Tapi teman saya bilang begini, Pak hanya bawa koper aja. 2 minggu di Istanbul pelayanan. Lalu karantina 7 hari berarti 3 minggu. Bawa koper aja, semua Tuhan sudah sediakan. Saudara, dalam pergumulan saya, kami kemudian menguatkan hati untuk pergi. Saya pulang, saya cerita istri saya, saudara. Istri saya senyum-senyum dari pagi sampai sore, saudara. Karena tidak terpikirkan saudara mau ke Istanbul. Siapa mau pergi dalam masa Covid seperti ini saudara. Dan biayanya tidak sedikit. Kami PCR saja 5 kali saudara. Solok hidung terus. Sampai akhirnya jadi trauma juga saudara. Waktu dia senyum-senyum saya bilang, wah ini sudah mau ke Turki nih. Wah ceria sekali saudara ya. Saudara jujur, saya pernah berdoa.
Bahwa saya kalau ke luar negeri saya tidak mau jalan-jalan. Kalau ada orang yang punya uang ke luar negeri, boleh pergi jalan-jalan, tidak masalah. Nikmati hidup saudara. Tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau saya ke Turki, saya ke luar negeri, saya pengen untuk melayani Tuhan. Dan betul ke sana saya pelayanan. Ada seorang Siprus, teman saya punya teman yang ingin kenal Yesus. 2 minggu kami bimbing dan pada hari yang ke-9 ya, hari ke-9 dia dibaptis. Terima Yesus. Saudara berikan kemuliaan buat Tuhan. Sulit saudara Injil masuk Istanbul saudara. Sangat tertutup. Ya, Istanbul yang dulunya Konstantinopel dan sangat sulit untuk Injil. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah itu bukan poin saya. Poin saya begini. Waktu saya ingin kedua kali melakukan kesalahan yang sama. Down payment saya di hotel yang itu terbakar saudara karena tidak jadi. Lalu sebelum saya berangkat bulan September, saya sudah minta staf saya untuk pergi lagi. Karena ada satu hotel yang harganya agak di bawah saudara. Bayar untuk bulan Oktober. Sekitar 4 juta lebih. Pas saya lagi mau boarding saudara, mau boarding ini. Kami sudah doa 1 bulan, saya mau boarding. Tiba-tiba ada seorang teman saya telepon, seorang pengusaha. Dia katakan begini, Pastor Adi, kami sepakat, kami pikirkan bahwa kami memberikan tempat buat Pastor Adi untuk Pastor Adi pakai untuk tempat ibadah. Wow saudara. Dia katakan Pastor Adi tidak perlu siapkan apa-apa. Tempat duduk sudah ada. Lighting semua sudah siap, sound system, alat musik semua sudah siap. Pastor Adi cuma datang beribadah. Saudara, waktu saya dengar itu, saya mau berlutut di depan boarding itu untuk nyembah Tuhan. Karena saya tahu bahwa suara Tuhan ketika dia pimpin kami berdoa 1 bulan. Tuhan membuat mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Saudara, saya akhiri di sini. Bahwa penyembahan akan membuka pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Belenggu yang mengikat saudara. Entah itu keuangan saudara, entah itu pekerjaan bisnis saudara, kesehatan saudara. Saya melihat banyak mujizat-mujizat kesehatan, banyak mujizat orang sembuh. Saya lihat itu saudara dengan mata saya sendiri. Bahwa ketika kita menghormati Tuhan, respon kita menyembah Tuhan, maka dia turun, menggoncangkan sesuatu yang tidak bisa tergoncangkan. Dia mengadakan sesuatu yang tidak ada. Dia membuat saudara berubah dari yang berduka menjadi sukacita. Dia mengubah kesedihan saudara menjadi kegembiraan. Dia mengambil kain kabung saudara menjadi tari-tarian. Mengapa? Karena dia mau melihat bahwa saya dan saudara, anak-anak Tuhan, tidak diremehkan oleh dunia ini. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Ada amin saudara? Saya percaya mujizat yang Paulus dan Silas alami akan saudara alami hari ini.